Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Lasai dari kelas A Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pentingnya tumbuhan serta evolusi dan klasifikasi tumbuhan. Materi yang pertama yaitu pentingnya tumbuhan. Tumbuhan sangat penting untuk kelangsungan hidup kita karena mereka menghasilkan hampir semua makanan kita. Kita memakan tumbuhan baik secara langsung berupa buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian, atau secara tidak langsung dengan memakan hewan yang memakan tumbuhan. Tumbuhan juga menyediakan obat-obatan, pakaian, kertas, kosmetik, dan banyak produk lainnya. Tumbuhan juga memainkan peran utama dalam siklus air, oksigen, karbon dioksida, dan nutrisi mineral yang berkelanjutan. Ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan disebut dengan botani. Lebih dari 350.000 spesies tanaman, orang menggunakan setidaknya 10.000 spesies untuk makanan. Kurang dari 20 spesies tumbuhan menyediakan lebih dari 90% pasokan makanan kita. Budidaya tumbuhan untuk makanan mungkin dimulai sekitar 11.000 tahun yang lalu di Timur Tengah. Gandum, barley, lentil, dan kacang polong adalah tanaman pangan domestikasi pertama. Menanam tanaman dan memelihara hewan untuk keperluan manusia itu disebut dengan pertanian. Kemudian masuk pada tanaman makanan. Yang pertama itu terdiri dari sereal, tanaman akar, buah-buahan, sayuran dan biji-bijian, rempah-rempah, herbal dan penyedap rasa. Masuk pada tanaman non-makanan. Selain memberi kami makanan, tanaman memberi kami produk penting lainnya. Sulit membayangkan bagaimana kita bisa hidup tanpa tanaman, mengingat beragamnya produk yang mengandung zat dari tanaman. Contohnya seperti obat-obatan, pakaian dan pewarna kain, serta bahan bakar. Selain itu, kegunaan lain dari tanaman, seperti pohon hias, semak, dan tanaman lain di luar rumah, lebih dari sekedar memberikan keindahan. Karena, selain fungsi dekoratif, mereka juga memperbaiki lingkungan dengan mencegah erosi tanah, mengurangi kebisingan, menyediakan habitat bagi hewan liar, bertindak sebagai penahan angin, memberikan keteduhan, memoderasi suhu, serta mengurangi biaya pemanasan dan pendinginan rumah. Kemudian masuk pada ekologi tanaman. Ilmu yang mempelajari interaksi antara tanaman dan lingkungan disebut dengan ekologi tanaman. Interaksi yang paling penting melibatkan kemampuan tanaman untuk menangkap energi matahari melalui fotosintesis. Dalam fotosintesis, tanaman menyerap karbon dioksida dari udara, menghasilkan gula dan pati dan memecah air, serta melepaskan oksigen ke udara. Interaksi pertama itu adalah interaksi tumbuhan dan hewan. Tumbuhan atau tanaman berinteraksi dengan hewan dalam banyak cara yang menarik. Banyak tanaman berbunga menarik penyerbuk hewan yang membawa serbuk sari dari satu tanaman ke tanaman lain. Biasanya penyerbuk mendapat imbalan atas usahanya berupa makanan dari nektar. Ukuran, bentuk, warna, dan bau banyak bunga membuat mereka menarik bagi penyerbuknya. Sebagai contoh, pada beberapa spesies anggrek telah berevolusi agar terlihat dan berbau seperti betina penyerbuk tawon atau lebah. Kemudian hubungan yang kedua itu tanaman dan mikroba. Dua aspek penting dari ekologi tanaman adalah interaksi tanaman dengan jamur dan dengan bakteri. Interaksi tanaman dan mikroba mungkin berbahaya bagi tanaman lain, seperti dalam kasus penyakit, jamur, dan bakteri. Penyakit ini sering menyebabkan kerugian panen yang sangat besar. Namun bakteri dan jamur juga membentuk hubungan menguntungkan yang penting dengan tanaman. Kemudian interaksi yang ketiga yaitu interaksi tanaman dan manusia. Kami melindungi dan merawat banyak tanaman yang memberi makan kepada kami, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan, dan banyak produk lainnya. Namun, manusia telah secara drastis mengubah populasi tanaman alami dengan memperkenalkan spesies tanaman asing, penyakit, dan hewan. Tanaman introduksi seperti enceng gondok yang telah menjadi gulma yang tersebar luas. Gulma adalah tanaman yang tidak dapat dirusak, yang sering mengganggu tanaman-tanaman atau tanaman asli. Misalnya, eceng gondok yang mengapung di danau atau di sungai, tumbuh sangat cepat dan lebat, sehingga menghalangi perahu dan menaungi tanaman bawah air.
Selain itu, tanaman juga berbahaya. Meskipun banyak manfaat yang diberikan tanaman, beberapa tanaman juga dapat menyebabkan kerusakan. Banyak kematian disebabkan oleh produk tanaman yang membuat ketagihan seperti tembakau, kokain, dan alkohol. Beberapa spesies tanaman berbahaya jika dimakan ataupun disentuh. Kemudian masuk pada materi kedua, yaitu evolusi dan klasifikasi tumbuhan. Adaptasi dengan tanah. Ada 3 adaptasi memungkinkan tanaman untuk berkembang di darat, yaitu yang pertama, mencegah kehilangan air, yang kedua, reproduksi dengan spora dan biji, yang ketiga, menyerap dan mengangkut nutrisi dari air. Kemudian yang kedua itu adalah klasifikasi tanaman. Tumbuhan berpembuluh dapat dibagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu tumbuhan tanpa biji dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan tanpa biji termasuk filum pakis, dan 3 filum yang terdiri dari tumbuhan yang berasosiasi erat dengan pakis. Tumbuhan berbiji, tumbuhan yang menghasilkan biji untuk reproduksi, meliputi 4 filum Gymnospermae dan 1 filum Angiospermae. Gymnospermae yang termasuk pohon pinus adalah tumbuhan berbiji yang menghasilkan biji yang tidak tertutup dalam buah. Selain itu, Angiospermae juga dikenal sebagai tanaman berbunga, adalah tanaman biji yang menghasilkan biji di dalam buah pelindung. Contohnya adalah pohon apel dan pohon jeruk. Masuk pada tanaman non-vaskular yang terdiri dari filum Birophyta. Hampir setiap lingkungan daratan merupakan rumah bagi setidaknya 1 spesies lumut dalam filum Birophyta. Lumut hijau tebal di lantai hutan yang rindang sebenarnya terdiri dari ribuan gametofit lumut. Setiap gametofit melekat pada tanah dengan struktur mirip akar yang disebut rhizoid. Tidak seperti akar, rhizoid tidak memiliki jaringan pembuluh, tapi rhizoid berfungsi seperti akar dengan penahan lumut dan menyerap air dan nutrisi anorganik. Gametofit lumut biasanya berukuran kurang dari 3 cm. Sporofit lumut tumbuh di atas gametofit. Gametofit itu mungkin jantan ataupun mungkin betina, atau mungkin mengandung bagian reproduksi jantan dan betina. Kemudian filum yang kedua yaitu adalah filum Hepatophyta. Filum Hepatophyta termasuk lumut hati, tanaman yang tampak tidak biasa yang tumbuh di daerah yang teduh dan berganti kulit. Kebanyakan lumut hati memiliki struktur tipis seperti daun transparan yang tersusun sepanjang sumbu seperti batang. Beberapa lumut hati memiliki bentuk taloid, yaitu tubuh datar dengan permukaan atas dan bawah yang dapat dibedakan. Semua lumut hati dekat dengan tanah. Adaptasi ini memungkinkan mereka untuk menyerap air dengan mudah. Pada beberapa spesies gametofit diatapi oleh struktur berbentuk payung yang menahan sel-sel reproduksi. Kemudian filum yang ketiga yaitu filum Anthocherophyta. Filum Anthocherophyta termasuk lumut tanduk yang juga tumbuh di daerah yang lembab dan teduh. Hornwort mengacu pada sporofit panjang, tipis seperti tanduk yang tumbuh di bagian atas tanaman. Ketika sporofit tidak ada, lumut tanduk terlihat sangat mirip dengan lumut taloid. Lumut tanduk tidak memiliki batang atau daun. Gametofit lumut tanduk ditambatkan ke tanah oleh rhizoid. Hornwort berbagi karakteristik yang tidak biasa dengan alga. Setiap sel biasanya memiliki 1 kloroplas besar daripada banyak kloroplas kecil. Kemudian masuk pada tanaman vaskular. Tanaman vaskular terdiri dari tanaman vaskular tanpa biji. Filum yang pertama adalah filum Psilophyta, diwakili oleh pakis pengocok. Terlepas dari namanya, pakis pengocok sama sekali bukan pakis. Mereka tidak memiliki akar atau daun dan menghasilkan spora di ujung cabang yang pendek. Fitur-fitur ini menunjukkan bahwa pakis pengocok menyerupai tanaman darat awal. Beberapa spesies dari filum Psilophyta adalah epifit, yang berarti mereka tumbuh pada tanaman lain, tetapi mereka bukan parasit karena mereka tidak membahayakan tanaman inangnya. Kemudian filum yang kedua itu adalah filum Lycophyta. Filum Lycophyta berisi lumut gada karena bentuknya seperti pohon pinus mini. Lumut gada juga disebut pinus tanah. Mereka menghasilkan strobilus atau kerucut yang merupakan sekelompok daun termodifikasi yang mengandung sporangla. Lumut klub pernah banyak dikumpulkan sebagai dekorasi Natal. Yang ketiga adalah
Filum Stenophyta. Filum Stenophyta termasuk kuda-kuda dari genus Equisetum. Horsetaus memiliki batang fotosintetis bersendi yang mengandung silika dengan daun seperti sisik di setiap sendi. Batang vertikal ekor kuda yang tumbuh dari rimpang, berongga dan memiliki sambungan. Spora terbentuk dalam kerucut yang terletak di ujung batang. Kemudian yang keempat adalah Filum Pteridophyta. Filum Pteridophyta Pakis mungkin berasal dari 350 juta tahun yang lalu. Pakis termasuk dalam Filum Pteridophyta dan mewakili kelompok yang beragam. Beberapa tanaman terapung yang berukuran kurang dari 1 cm. Pakis juga tumbuh di atas lingkungan aktrik dan di daerah gurun. Pakis hidup yang terbesar adalah pakis pohon. Pakis ini dapat mencapai ketinggian 25 meter atau sekitar 82 kaki dan beberapa memiliki daun sepanjang 5 meter atau sekitar 16 kaki. Pohon pakis hidup di daerah tropis dan daerah subtropis. Kemudian yang kedua ada tanaman biji vaskular. Filum pertama itu Filum Cycadophyta. Filum Cycadophyta ini meskipun sikat berkembang selama zaman dinosaurus, hanya ada sekitar 100 spesies bertahan hari ini. Sebagian besar berasal dari daerah tropis dan tumbuh lambat. Beberapa sikas hidup selama hampir 1000 tahun. Banyak yang terancam punah karena hilangnya habitat, koleksi berlebihan dan pertumbuhan yang sangat lambat. Kebanyakan sikas memiliki daun kasar seperti pakis di bagian atas batangnya yang pendek dan tebal. Tanaman sikas ini terdiri dari tanaman sikas jantan atau betina dan mereka memiliki kerucut besar. Sikas banyak digunakan untuk sebagai tanaman hias. Kemudian Filum Ginkgophyta. Seperti sikas, ginkgo berkembang selama masa dinosaurus. Satu-satunya spesies yang ada saat ini adalah Ginkgo biloba yang berasal dari Cina. Disebut fosil hidup karena sangat mirip dengan fosil ginkgo yang berusia 125 juta tahun. Pohon ginkgo memiliki daun berbentuk kipas yang jatuh dari pohon di ujungnya masing-masing. Musim tanam karakteristik yang tidak biasa untuk Gymnospermae pohon yang kehilangan daunnya di akhir musim tanam seperti ginkgo, atau disebut gugur. Kebanyakan Gymnospermae selalu hijau dan mempertahankan daunnya sepanjang tahun. Kemudian Filum Coniferophyta. Tumbuhan belunjung yang merupakan Gymnospermae dari Filum Coniferophyta termasuk pinus, cedar, cemara atau pohon cemara botak. Mereka adalah sumber penting dari kayu, kertas, dan tanaman hias atau pohon natal. Biji jumper dapat digunakan untuk membumbui makanan. Amber adalah resin fosil berwarna kuning atau kuning kecoklatan yang pernah mengalir dari tumbuhan belunjung purba. Selain itu, serangga pralistor sering diawetkan dalam damar. Kemudian Filum Genetophyta. Genetophyta atau kelompok Gymnospermae bantalan kerucut memiliki sistem vaskular yang lebih mirip dengan Angiospermae. Ephedra adalah genus semak gurun dengan batang bersendi yang terlihat seperti kuda. Ini adalah sumber obat ephedrin yang dapat digunakan sebagai decogestan. Kemudian Filum Anthophyta. Anthophyta atau filum tumbuhan terbesar mencakup lebih dari 240.000 spesies tumbuhan berbunga. Angiospermae atau tumbuhan bunga adalah tumbuhan berbiji yang ditandai dengan adanya bunga dan buah. Ahli botani mendefinisikan buah sebagai ovarium matang yang mengelilingi biji Angiospermae. Ovarium adalah bagian betina dari bunga yang membungkus telur. Angiospermae tumbuh dalam berbagai bentuk dan menempati habitat yang beragam. Beberapa tanaman herba dengan bunga mencolok seperti violet dan impatiens, lainnya seperti semak mawar. Kemudian masuk pada evolusi Angiospermae. Angiospermae pertama kali muncul dalam catatan fosil sekitar 135 juta tahun yang lalu. Sekitar 90 juta tahun yang lalu, Angiospermae mungkin mulai melebihi jumlah Gymnospermae. Beberapa faktor mungkin menyebabkan keberhasilan jenis tanaman ini. Di banyak Angiospermae, biji berkecambah dan menghasilkan tanaman dewasa yang pada akhirnya menghasilkan biji baru. Semuanya dalam satu musim tanam.
Ini adalah keuntungan yang luar biasa dibandingkan dengan gimnospermae yang seringkali membutuhkan waktu 10 tahun untuk lebih atau mencapai kematangan dan menghasilkan biji. Buah dari tanaman berbunga melindungi biji dan dalam penyebarannya. Angiospermae juga memiliki sistem vaskular yang lebih efisien dan lebih mungkin dikaitkan dengan mikoriza daripada gimnospermae. Angiospermae juga dapat memperoleh keuntungan dengan menggunakan penyerbukan hewan daripada metode penyerbukan angin yang kurang efisien yang digunakan oleh tanaman gimnospermae. Namun penyerbukan angin digunakan oleh banyak angiospermae yang sukses, termasuk banyak pohon yang gugur. Akhirnya angiospermae lebih beragam daripada gimnospermae, sehingga mereka menempati lebih banyak relung seperti di lingkungan akuatik, epifit, dan parasit. Kemudian materi selanjutnya itu adalah monokotil dan dikotil. Tumbuhan berbunga dibagi menjadi monokotil dan dikotil. Fitur utama yang membedakan dua kelas ini adalah jumlah kotiledon atau daun biji. Dalam embrio tanaman, monokotil biasanya memiliki satu kotiledon, sedangkan dikotil biasanya memiliki dua. Secara kompartemen, gimnospermae biasanya memiliki dua atau lebih kotiledon. Itulah materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.